Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina syafi'ina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina khususan muallif nadhim hadzal kitab al-Imam al-Busiri. Wa liman lahu haqqun alaina bi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفسم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah hati kita juga selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita seperti biasa, masih di dalam kitab atau qasidah Burdah Al-Imam Al-Busiri, di dalam pembahasan bab ketiga yang membahas tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ambil bait yang barusan dibaca, yaitu Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Sekarang kita ada ke bait syair yang ke-36. Bait syair yang ke-36 dari bab ketiga fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab yang isinya memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nabiyyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Nabiyyuna, kata beliau, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Nabiyyuna, ini satu kemuliaan buat kita karena Nabi Muhammad adalah nabi kita. Jadi ketika orang bangga-banggaan dengan harta, orang berbangga-bangga dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan ketampanan, dengan dunianya, kita bangga dengan memiliki Nabi besar Muhammad SAW. Itu harus dibanggai. Nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala ja'alana min ummati Muhammad.
kita dijadikan termasuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita di dunia sering lupa dengan nikmat ini, tapi nanti pas di akhirat baru kita sadar nikmat yang sangat besar ini. Di akhirat baru sadar nanti. Makanya rugi kalau pas kita sadar tidak pernah kita di dunia nyenangi hati Nabi besar Muhammad SAW. Tapi pas kita sadar di akhirat tidak tahunya, tapi di dunia sering kita nyenangi hati Nabi Muhammad, insya Allah senangnya kita di atas kesenangan. Jadi Nabi Yuna, Nabi kami, Nabi kita adalah Nabi besar Muhammad SAW. Al-Amiru An-Nahi, beliau adalah sosok yang selalu memerintahkan untuk setiap perbuatan baik. Amiru, Amiru itu isim fa'il dari fi'il amara, memerintahkan. Amirun, yakni yang sering mengajak kita, memerintahkan kita kepada apa? Kepada perbuatan baik. An-Nahi, yang sering selalu melarang kita untuk jauh, selalu mengajak kita agar kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi semua perbuatan baik, semua perbuatan tidak baik sudah dianjurkan oleh Nabi, sudah dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semua. Jangan kita ragukan ada satu perbuatan keji, apalagi perbuatan haram, tidak pernah dilarang oleh Nabi. Semua. Tidaklah beliau meninggal kecuali semua perbuatan baik sudah dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah beliau meninggal kecuali semua perbuatan jelek yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah wanti-wanti, sudah dilarang oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah selesai syariat itu. Selesai syariat. Kalau ada orang yang mengatakan masih ada yang belum selesai, berarti itu bisa keluar dari agama Islam. Kenapa? Kalau sudah tugasnya Nabi al-muballigh anillah, yang menyampaikan perintah atau pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tugasnya Rasul. Tidaklah Rasul itu kembali kepada yang mengirim kecuali pesan sudah tersampaikan. Jadi ketika beliau meninggal, semua daripada syariat sudah dijelaskan oleh Nabi. Setiap yang al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Maka Nabi mengatakan halal itu jelas, haram itu juga jelas. Sudah jelas sudah. Kata Nabi, aku tinggalkan agama ini kepada kalian baydha naqiyah. Putihnya, kata Nabi. Tidak orang melenceng dari agama ini illa halik, kecuali orang yang celaka, kata Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena sudah sangat jelas. Agama ini jelas. Mana sunnahku, mana yang baik, mana yang jelek sudah jelas. Amirun nahi. Ini sifat yang sangat luar biasa yang disifati oleh Al-Imam Al-Busiri untuk Nabi besar Muhammad. Jadi kata Imam Busiri, Nabi kita adalah Nabi yang selalu mengajak kepada perbuatan baik dan selalu melarang, menjauhi kita dari perbuatan jelek. Kalau beliau yang ngajak, pasti beliau pertama kali yang melakukan. Nabi itu begitu, kata Sayyidah Aisyah. Setiap Nabi memerintahkan ke satu perbuatan baik, pasti yang pertama kali melaksanakannya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan cuma ngomong bukan cuma mengajak, tapi tidak melaksanakan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Itu diancam sama Allah, ditegur sama Allah untuk orang yang mengajak ke perbuatan baik tapi dia tidak pernah melaksanakannya. Diancam sama Allah, ditegur. Jadi bagaimana caranya kita lakukan perbuatan baik tersebut
baru kita ajak orang lain. Itulah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi makanya Sayyidah Aisyah ketika ditanya akhlak Nabi itu apa, dijawab simpel sama beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu pasti dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa misalkan dari yang wajib-wajib, Al-Quran memerintahkan sholat. Yang pertama kali sholat Nabi Muhammad. Puasa, Nabi yang pertama kali puasa. Sodako, Nabi paling getol sodako. Semua perintah Al-Quran, Nabi paling depan dalam melaksanakannya. Dan semua larangan yang ada pada Al-Quran, Nabi pertama kali orang yang menjauhinya. Itu sifat. Jadi bukan hanya mengajak dan melarang, bukan. Tapi juga beliau yang pertama kali melaksanakan ajakan tersebut atau yang menjauhi larangan tersebut, ya, karena beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang melaksanakan perintah Allah adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mengajak ke perbuatan baik, an-nahi yang menjauhi daripada mengajak kita menjauhi daripada perbuatan jelek. Ketika Nabi Muhammad sudah meninggal, ini diwarisi oleh penerus daripada waris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tugas semua umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Gitu kan? Kenapa kita bisa menjadi umat sebaik-baik umat? Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat umat khairiyah, sifat baiknya umat Nabi Muhammad itu ada pada letak ketika kita mengajak ke perbuatan baik dan melarang ke perbuatan jelek. Sebisanya, tergantung kawasan kita. Yang cuma bisa sama istri anak bini, itulah tugas kita. Bisa amiru bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Tidak harus amar ma'ruf nahi munkar ini harus di atas podium, harus di tengah lapangan. Tidak, ada tugasnya masing-masing. Ada orang yang diberi tugas sama Allah sampai ke situ, sampai ke lebih tinggi lagi, itu tugas mereka. Jadi bukan artinya Anda bukan ustaz, berarti tidak bisa amar ma'ruf nahi munkar. Tidak. Pada anak istri kita bisa mempraktekkan amar ma'ruf nahi munkar, karena itu sifat khairiyah. Kuntum khaira ummatin. Kalian sebaik umat. Allah tidak diam di situ. Allah sebutkan bagaimana kalian bisa menjadi sebaik-baiknya umat ketika kalian mengajak ke perbuatan baik dan menjauhi atau melarang orang-orang untuk berbuat jelek. Fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Tidak ada orang yang melebihi Nabi besar Muhammad SAW, melebihi dari kejujuran yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad, baik ketika beliau mengatakan la, tidak, atau ketika beliau mengatakan na'am, iya. Artinya kata beliau, orang yang paling jujur adalah Nabi besar Muhammad SAW. Beliau itu jujurnya tabiatnya jujur sudah. Bahkan beliau belum menjadi Nabi sudah dijuluki Al-Amin, kan begitu? Muhammad Al-Amin, Muhammad yang sangat bisa dipercaya. Bahkan ketika beliau menjadi utusan Allah dan dimusuhi oleh orang-orang kafir Mekah yang tidak mau Islam, itu mereka masih percaya sama Nabi. Jadi Abu Jahal itu mereka tidak mau ngikuti Nabi bukan karena mereka tidak percaya, tapi sombong, gengsi. Itu pengakuan mereka. Di salah satu kitab sejarah itu disebutkan Abu Jahal itu pas ditanya sama sebagian orang, bukan karena tidak percaya Nabi Muhammad ini jujur, bukan. Tapi kata Abu Jahal, kita ini saingan terus sama keluarga Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Dari Bani Hashim hari ini sodakoh, misalkan nyembelih 1 onta, kita juga nyembelih 1 onta besoknya. Jadi setiap yang dilakukan oleh Bani Hashim sama kabilah-kabilah, ya, karena Quraisy itu kan banyak kabilahnya.
bukan satu. Bani Hashim, ada Bani Jumah, ada Bani Makhzum, ada Bani Adi, ada Bani Taim, banyak. Istilahnya kalau kabilah itu ya farm lah, atau marga, gitu. Walaupun mereka semua Quraisy, tapi marganya, keluarganya beda-beda bawahnya. Nabi Muhammad dari Bani Hashim. Jadi setiap yang dilakukan oleh Bani Hashim, kabilah yang lain niru. Biar apa? Biar kita sama. Hari ini mereka nyembelih satu onta, kita juga nyembelih satu onta. Mereka besok ini, kita juga begitu. Nah, kata Abu Jahal, sekarang dari Bani Hashim muncul seorang nabi yang mengaku dapat pesan langsung dari Allah, kata Abu Jahal. Bagaimana kita mau mendatangkan nabi, kata Abu Jahal. Tidak bisa, kan? Tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau, kita harus ikut. Kita gengsi akhirnya, Bani Makhzum, kata Abu Jahal. Kabilah kita mau tidak mau harus ikut, bukan gengsi ke Nabi Muhammadnya, ke Bani Hashimnya. Berarti mau tidak mau harus tunduk kepada Bani Hashim. Padahal Nabi bukan ingin orang tunduk kepada beliau, tapi yang diinginkan oleh Nabi orang iman kepada Allah, iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pikirannya kayak gitu. Akhirnya tidak mau iman. Tapi kalau kejujuran Nabi, mereka masih percaya sama Nabi. Dengan bukti kan, Nabi ketika pertama kali mau dakwah kepada mereka, kata Nabi, dikumpulkan sama Nabi semua pembesar-pembesar Mekah. Kata Nabi, kalau umpama aku sekarang mengatakan di bawah gunung ini atau di balik gunung ini ada pasukan berkuda mau menyerang kita, kalian percaya atau tidak? Percaya. Langsung serentak jawab percaya. Ma jarrabna 'alaika kadhiba. Kami tidak pernah mendapati kau itu berbohong, wahai Muhammad. Ini perkataan Abu Jahal, Abu Lahab semua. Jadi kata Nabi, kalau di balik gunung ini ada pasukan siap menyerang kita, percaya tidak? Percaya. Kata Nabi, aku utusan Allah untuk kalian. Langsung semuanya kafir, tidak percaya kepada Nabi utusan Muhammad SAW. Ada yang mengatakan penyihir, ada yang mengatakan pembohong, tapi hati mereka tidak percaya. Tidak percaya dengan yang mereka ucapkan. Tidak percaya dengan yang mereka ucapkan. Maka dari itu salah satu atau beberapa anak muda daripada anak-anak pembesar orang Mekah ini iman kepada Nabi. Yang banyak iman sama Nabi itu pertama tuh anak-anak muda. Bapak-bapaknya belum kena iman, gengsi jadi itu. Tapi kalau anak muda tidak gengsi kan, nggak ngikuti. Kenapa mereka iman sama Nabi? Sebagian dari mereka itu merasa aneh terhadap orang tuanya. Dulu abah ini muji Muhammad terus. Sekarang kenapa ngatuin Nabi Muhammad terus? Jadi yang benar yang mana, Abah? Yang dulu apa yang sekarang? Kata abahnya, yang dulu benar, yang sekarang benar. Nanda salah. Soalnya kalau ngaku salah, salah satu salah, berarti ketahuan salah. Gitu. Kata abahnya, yang dulu benar, yang sekarang juga benar. Dulu memang kami puji Muhammad, sekarang kami memerangi Muhammad. Jadi walhasil intinya mereka tidak mau iman kepada Nabi karena mereka gengsi, bukan karena mereka tidak percaya dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi sudah jadi Nabi, mereka musuhan sama Nabi, itu di rumah Nabi masih banyak barang titipan. Ya kan? Kalau kita baca sejarah, kenapa Sayyidina Ali hijrahnya setelah Nabi? Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Nabi dipasrahkan untuk mengembalikan titipan orang. Karena orang dulu kan kalau pergian sebulan, 2 bulan, 4 bulan, barang tidak ada bank dulu. Nitip barang di mana? Sama fulan dah percaya, ditimbun takut hilang, kan? Akhirnya tempat paling aman untuk penitipan barang di Mekah rumah Nabi besar Muhammad SAW. Itu mereka nitipkan harta mereka, walaupun mereka masih kafir sebagian, tetap nitipkan harta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Ini kan bukti bahwasanya mereka percaya sama Nabi, cuma mereka tidak mau iman karena gengsi. Jadi Nabi besar Muhammad bahkan
Sebagian orang mensifati Nabi Muhammad wajhuhu laisa biwajhin kadzdzab. Mukanya itu bukan muka pembohong. Itu ada salah satu orang ketika melihat Nabi langsung mengatakan ini muka bukan muka pembohong. Jadi dari rai nyobeh kejiwaan. Ini adalah muka orang-orang yang jujur, tidak pernah berbohong. Jadi kata Imam Al-Busiri, Nabi Muhammad adalah orang yang paling jujur dari sebelum beliau diutus sama Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika beliau sudah diutus oleh Allah dan diklaim oleh Allah, disaksikan oleh Allah di dalam ayat suci Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang keluar tidak pernah dari hawa nafsu. Yang keluar dari Nabi itu pasti dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mengatakan ada ini kelompok yang cuma ingin mengambil hukum dari Al-Quran, tidak mau menggunakan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ini kelompok sesat. Bahkan kalau berani menghina hadis Nabi, bisa keluar dari agama Islam. Karena hadis Nabi dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama mengatakan Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran. Al-Quran lebih membutuhkan hadis. Bagaimana Al-Quran lebih membutuhkan hadis? Karena Al-Quran ini kalamullah. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat. Al-Quran ini kalau tidak ditransfer atau disetting melalui lidah Nabi, kita tidak bisa membacanya. Fa innama yassarnahu bilisanika, kata Allah. Wahai Muhammad, kami jadikan Al-Quran ini gampang untuk dibaca oleh umatmu. Ini di Al-Quran Allah mengatakan, fa innama yassarnahu bilisanik. Kami gampangkan Al-Quran agar umatmu bisa membacanya. Anak-anak kecil gampang menghafalnya. Ada yang hafal sampai ayat-ayatnya. Itu berkat siapa? Berkat Al-Quran pernah melewati lidah Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Al-Quran langsung turun kepada kita, hancur kita. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Quran kalau turun ke gunung hancur lebur, apalagi manusia. Manusia ini lebih lemah dari gunung. Tapi karena Al-Quran ketika turun melalui Nabi besar Muhammad, dan sama Nabi Muhammad dibaca, kan Nabi setiap Al-Quran turun dibaca sama Nabi. Dibaca, sahabat yang di depan menulis, bagian nulis. Nah, dibaca itu enteng akhirnya. Gampang untuk kita baca. Jadi dari lafadznya saja Al-Quran itu berat, apalagi maknanya. Kadang satu ayat itu mempunyai makna yang banyak. Satu ayat mempunyai makna yang banyak. Maka dari itu Al-Quran lebih membutuhkan hadis. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah, berat. Yang paling tepat memahami ayat suci Al-Quran adalah orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Jadi gampang untuk membantah orang-orang yang tidak mau tidak mau mengamalkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad. Mungkin di Palembang nggak ganti, tapi di luar sana, di negara Arab itu ada, di negara India banyak. Ada timbul satu kelompok, dan kelompok ini sudah lama, bahkan sudah disebutkan sama Nabi. Kata Nabi bakal ada satu kelompok ini nanti muncul. Mereka mengatakan kami cuma mengamalkan Al-Quran dengan alasan yang tidak bisa dijadikan landasan. Alasan-alasan yang sepele, tidak masuk akal. Tidak mau mengamalkan hadis Nabi besar Muhammad SAW. Itu sudah disebutkan sama Nabi. Sampai sekarang kelompok itu masih ada. Tidak mau mengamalkan hadis Nabi, yang mau mereka amalkan cuma Al-Quran. Sebagian ulama mengatakan tadi Al-Quran lebih membutuhkan hadis daripada hadis membutuhkan Al-Quran dari segi
untuk memahaminya. Jadi kalau ada satu ayat, jangankan kita, sahabat baik kadang bingung memahami ayat suci Al-Quran. Itu sahabat. Sahabat itu orang Arab. Ini Al-Quran turun dalam bahasanya. Istilahnya kita orang Palembang, bingung dengan bahasa Palembang, nak balik ke siapa? Ya kan? Kalau orang Palembang bingung dengan bahasa Palembang. Tak mungkin nanya orang Betawi, nanya orang Madura, tak mungkin. Nanya sama orang Palembang, orang Palembangnya tak tahu, terus nak balik ke siapa? Ini mereka begitu. Sahabat sering kali mereka bingung dalam memahami ayat suci Al-Quran. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Di dalam ayat suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah, malam Ramadan boleh makan. Maghrib, buka, boleh makan. Makanlah terus, kata Allah. Sampai, kalau ini dari teksnya diartikan, sampai kalian bisa membedakan mana benang putih dan mana benang hitam. Itu artinya, kalau cuma mengandalkan ke arti. Makanya, jangan sekali-kali memahami ayat suci Al-Quran hanya mengandalkan arti, jangan. Kalau artinya begitu, dan yang dipahami sahabat pertama kali begitu. Akhirnya salah satu sahabat ketika nunggu masih boleh makan atau tidak, dia ambil benang putih, ambil benang itu, nah keluar dia, bukan di lampu, keluar dia. Kejingoan enggak? Udah kejingoan, berarti tidak boleh makan lagi. Sudah terang berarti. Subuhlah lewat jauh, ya kan? Pemahamannya begitu. Kata Nabi bukan begitu maksud Allah. Ini sahabat yang salah. Salah dalam memahami Al-Quran. Kenapa? Karena tadi bukan sahabat tidak pintar, bukan. Karena Al-Quran itu berat memang. Kalamullah. Kata Nabi maksudnya bukan begitu. Maksud khaytul aswad dan khaytul abyad yaitu al-fajr. Sampai fajar yang sodik, karena fajar itu ada dua kan, subuh kadhib, ada subuh sodik. Sampai yang fajar yang terang itu batas kita boleh makan. Maksudnya subuh. Sahabat salah memahami. Di ayat yang lain Allah mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Kata Allah, orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan kezaliman. Ini artinya itu sahabat ngadukan ke Nabi, ya Rasulullah, zalim maksud di sini secara umum, bukan zalim kepada orang lain saja. Kita juga kalau kepada diri kita bisa zalim, ya kan? Tidak menjaga diri itu zalim. Ya Rasulullah, kalau begitu kami semua tidak beriman. Kami pasti zalim sama diri kami. Terkadang zalim. Tidak, kata Nabi, maksud zalim arti di situ adalah kemusyrikan. Orang yang beriman dan imannya tidak dicampuri dengan kemusyrikan, itulah orang yang selamat. Kalau kalimatnya zalim, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ini kita kadang salah artinya. Fitnah di sini maksudnya adu domba. Bukan adu domba di situ. Fitnah maksud di Al-Qur'an, wal fitnatu asyaddu minal qatl, yakni asyirik, al-kufur. Maksud fitnah di situ bukan adu domba. Maksud fitnah di Al-Qur'an tersebut adalah asyirik. Adalah kemusyrikan kepada Allah. Itu lebih parah dosanya daripada orang membunuh. Banyak ma'asyarul hadirin ayat-ayat kalau kita mau bahas yang beberapa orang bahkan dari sahabat Nabi salah dalam pengertiannya kalau tidak diluruskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Al-Quran bisa kita baca, bisa kita hafali karena Al-Quran melalui lidah Nabi besar Muhammad SAW, maka pantas Nabi dikatakan manusia yang paling jujur, karena beliau yang dipilih oleh Allah untuk menjadi utusan kepada umat manusia dan sebaik-baiknya utusan sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mengatakan iya, pasti ditepati. Kalau Nabi mengatakan tidak, ya sudah. Tapi kata ulama, Nabi tidak pernah mengatakan tidak. Jadi kalau ada yang minta, Nabi tidak pernah ngomong tak kati. Jangankan Nabi,
keturunan Nabi saja yang dulu-dulu itu sifatnya begitu. Ma qala la illa fi tasyahhudihi laula tasyahhudu kana la'uhu na'ami. Ya. Jadi ketika Al-Imam Ali Zainul Abidin As-Sajjad, beliau ini Ibn Husain, putra Al-Imam Husain, Jaddul Habaib, kakeknya Habaib dari Al-Imam Husain. Karena Nabi itu keturunannya dari Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah punya 3 putra, yang satu meninggal kecil, Muhsin. Hasan, Husain itu putra Sayyidah Fatimah. Yang Husain mempunyai anak Ali, yang Hasan mempunyai anak namanya juga Hasan. Dari sinilah garis keturunan keluarga, keturunan cucu Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Ali itu putra yang istilahnya yang masih meninggalkan keturunan dari Al-Imam Husain. Imam Husain putra dari Sayyidah Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ali Zainul Abidin ketika beliau sedang tawaf, pas beliau lagi tawaf, tawaf itu haji itu rame kan, tanpa bodyguard, tanpa macam-macam, beliau jalan dengan tawaduk, itu tempat tawaf tiba-tiba kosong langsung. Galau-galau buka jalan. Semua orang membuka jalan untuk Imam Ali Zainul Abidin tawaf Ka'bah. Waktu itu pemimpinnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan tawaf dengan susah payah. Ini presiden, rajonya tawaf dengan susah payah, dengan bodyguard, dengan macam-macam, dijago, ini masih susah lah dia tawaf. Ketika beliau lagi istirahat duduk, melihat Ka'bah, tiba-tiba ada satu orang jalan tanpa penjaga, tanpa bodyguard, dengan menundukkan kepalanya, orang otomatis membukakan jalan semua. Dia tahu itu siapa, cuman bertanya karena tidak senang, benci dengan keluarga Nabi besar Muhammad. Siapa itu? Kata dia. Dijawab sama salah seorang penyair, yaitu Al-Imam Al-Farazdaq. Dijawab, menjelaskan siapa orang yang ditanya oleh Abdul Malik bin Marwan tadi, yaitu Al-Imam Ali Zainul Abidin, dengan untaian syair mungkin lebih dari 20 atau belasan untaian syair, termasuk pujian penyair tadi maqala la illa fi tasyahhudihi laula tasyahhudu kana la'uhu na'ami atau na'amu. Mereka ini keluarga Nabi besar Muhammad tidak pernah mengatakan la, tidak pernah mengatakan tidak. Kalau bukan karena tasyahhud, karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan asyhadu an la, ada la di situ kan. Kalau bukan karena tasyahhud, la-nya di situ itu diubah juga jadi na'am. Artinya galau-galaunya iya. Semua yang mempunyai hajat pasti dikabulkan oleh keluarga Nabi, apalagi oleh Nabi besar Muhammad SAW. Cuman di sini Al-Imam Al-Busiri yang mengatakan seperti ini karena kata beliau, terkadang memang ada orang yang datang kepada Nabi tidak memiliki apa-apa, tapi tidak ditolak sama Nabi sampai disuruh ngebon. Wong tadi suruh ngebon ke toko itu, nanti ada yang bayar, kata Nabi, karena ada lagi tidak punya duit sekarang. Jadi tidak pernah nolak sama sekali. Itu sifat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau orang yang sangat jujur dan orang yang sangat dermawan sekali, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bait seterusnya, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Huwa, beliau Nabi Muhammad SAW. Al-Habib adalah kekasih. Al-Habib itu artinya kekasih, dan Habib ini adalah sifat termulia untuk Nabi besar Muhammad SAW. Habib, kekasih. Habibur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal Habib. Bahkan ulama mengatakan Nabi Muhammad itu julukannya Habib, sedangkan Nabi Ibrahim julukannya Al-Khalil.
Ya, Khalil itu teman, bisa diartikan teman. Kalau Habib, kekasih. Ya, Nabi jelas sifat yang untuk Nabi pasti lebih mulia. Sifat untuk Nabi Muhammad pasti lebih mulia. Di sini disebutkan sama sebagian ulama perbedaan antara level Habib dan level Khalil. Habib sifat Nabi Muhammad, Khalil sifat Nabi Ibrahim, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau lagi bandingkan antara Nabi itu tidak apa-apa, apalagi yang kita bandingkan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Cuma jangan sampai menimbulkan akhirnya kita tidak hormat sama Nabi tersebut, tidak boleh. Tapi kalau hanya membandingkan tidak masalah. Allah sendiri yang membandingkan, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, kata Allah. Ya, utusan-utusan yang sudah kami sebutkan di Al-Quran itu derajatnya tidak sama, kata Allah. Ada yang lebih mulia, ada yang tidak terlalu mulia. Maksudnya di bawah daripada yang lain. Ya, jadi membandingkan antara nabi itu tidak masalah, tidak apa-apa selagi tidak menimbulkan rasa menghina atau tidak hormat sama nabi tersebut, itu baru yang masalah. Jadi kata ulama, banyak perbedaan antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal khalil yasilu biwasitatin wal habib yasilu bila wasitah. Khalil yaitu Nabi Ibrahim ketika ingin sampai kepada Allah, dekat kepada Allah, itu pakai wasilah, pakai perantara, yaitu dengan ayat yang berbunyi wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Sama Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim diarahkan untuk tafakkur, mentafakuri, memikirkan ciptaan Allah agar sampai kepada Allah. Sedangkan Nabi besar Muhammad itu sampai kepada Allah tanpa tafakkur. Fakana qaba qausaini au adna. Langsung didekatkan sama Allah, sebagaimana dekatnya qausaini, dua busur anak panah yang sangat dekat sekali. Tapi ini hanya perumpamaan. Tidak boleh kita bayangkan Nabi dekat sama Allah sedekat kita duduk, tidak boleh, karena Allah tidak butuh tempat, kan begitu. Cuma saking dekatnya, seperti itu dekatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bahwasannya andal khalil maghfiratuhu fi haddil tama' wal habib maghfiratuhu fi haddil yaqin. Nabi Ibrahim mengatakan di dalam Al-Quran, walladzi atma'u an yaghfirali, aku berharap, kata Nabi Ibrahim, dosaku diampuni oleh Allah. Ini maqamul khalil, kedudukan Nabi Ibrahim. Tapi kedudukan Nabi besar Muhammad, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tidak perlu Nabi minta, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perbedaan kedua. Yang tadi Nabi Ibrahim Al-Khalil minta, berharap, atma'u, aku berharap dosaku diampuni oleh Allah. Sedangkan Al-Habib Nabi Muhammad belum meminta, langsung dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ada. Kemudian termasuk permintaan Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan kau hinakan aku ketika kau bangkitkan kelak makhluk-makhlukmu pada mahsyar. Minta jangan dihinakan. Nabi Ibrahim meminta, Nabi Muhammad tanpa meminta. Allah mengatakan yauma la yukhzillahu nabiyya walladzina amanu. Ini ada di Al-Qur'an kan? Kata Allah, kelak di padang mahsyar Allah tidak akan menghinakan an-nabiyya, yaitu Nabi Muhammad, dan orang yang iman bersamanya. Tanpa meminta, langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanpa minta. Nabi Ibrahim itu mengatakan ketika beliau mendapatkan musibah, hasbiyallah, cukup aku memiliki Allah, dekeng aku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan maqamul habib
Nabi besar Muhammad SAW belum beliau mengucapkan, Allah yang mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah walladzina amanu ma'ak. Wahai Muhammad, cukup dakengmu adalah aku. Beda kan? Beda. Kalau Nabi Ibrahim mengatakan dakeng aku Allah, jadi beliau yang mengaku. Kalau Nabi Muhammad tidak mengaku, Allah yang mengaku, istilahnya begitu. Tapi Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, dakengmu adalah aku. Nabi Ibrahim tidak, beliau yang mengatakan dakengku Allah. Nabi Muhammad tidak, Allah yang mengatakan dakengmu adalah aku, wahai Muhammad. Ini termasuk ya, perbedaan atau bedanya makom Nabi besar Muhammad SAW dengan makom-makom Nabi yang lain. Kalau kita nak bahas ini panjang. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Khasa'isul Kubra, beliau membahas perbedaan antara Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain. Nabi Adam diberikan sama Allah mukjizat begini, diberikan begini, diberikan ini. Nabi Muhammad juga ada, lebih mulia. Begitu. Jadi dibandingkan kalau Nabi Nuh Allah berikan ini. Nabi Muhammad juga Allah berikan ini, bahkan lebih dari Nabi Nuh. Semua Nabi sama Imam Suyuti dibandingkan dengan Nabi besar Muhammad, yang jelas hasilnya pemberian Allah untuk Nabi Muhammad lebih besar daripada pemberian Allah untuk nabi-nabi yang lain. Tingginya maqamul habib, ya, maqam orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwal habib alladzi turja syafa'atuhu. Ya, beliau adalah kekasih. Kalau sudah beliau kekasih, berarti diharapkan syafaatnya. Beliau kekasih Allah. Berarti kita kan kalau nyari syafaat pasti sama yang paling dicintai, sama yang kita minta syafaatnya. Yang kita pengen syafaat, kita biar selamat dari siapa? Dari siksaan akhirat, dari adabullah. Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Habib, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Maka yang paling diharapkan syafaatnya adalah syafaat Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaat Nabi itu ada yang namanya syafaatul kubra. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya Nabi memiliki syafaatul kubra, syafaat yang sangat besar, 5 bagian kata ulama. Syafaat Nabi yang paling besar ada 5. Yang pertama, li'irahatin nas minal mauqif, agar orang cepat dihisab sama Allah. Jadi ketika kita dibangkitkan nanti, ya, itu saking tersiksanya kita, insyaallah kita tidak tersiksa, orang-orang kafir, saking tersiksanya orang kafir itu, mereka mengatakan, ya Allah, kalau memang bakal ke neraka lah, selesaikan. Jadi sama Allah sengaja disuruh nunggu pada mahsyar itu. Nah, itu udah siksaan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai mereka mengatakan begitu, kalau memang kami pasti ke neraka, udah kirimlah kami ke neraka. Yang penting selesaikan mauqif ini, tempat ini. Padahal cuma nunggu, tapi tersiksa mereka. Nah, syafaat Nabi dari situ sudah ada. Berkat Nabi besar Muhammad, prosesnya dipercepat oleh Allah Subhanahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syafaat Nabi, idkhal qaumin al-jannah bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah tanpa hisab, tanpa ditanya, tanpa duit dari mana, terus kemana, waktu kemana, masuk langsung surga. InsyaAllah kita dijadikan kelompok tersebut. Amin ya rabbal alamin. Itu juga berkat syafaat Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, syafaat Nabi, qaumun istaujabun nar fasyaffa'a lahum. Sudah divonis ini satu orang masuk neraka, cuma berkat syafaat Nabi Muhammad tidak jadi masuk neraka, jadinya masuk surga. Yang keempat, fi man nafadha fihim al-wa'id minal mu'minin fa yakhrujuna minan nar. Jadi yang keempat, orang sudah masuk neraka. Yang masuk neraka ini sebagian ulama mengatakan itu yang tidak sempat ketemu Nabi di jalan.
Jadi kalau ketemu Nabi ketika dia diseret masuk neraka, di jalan ketemu Nabi pasti selamat. Pasti diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi kan banyak manusia itu. Nah, jadi yang tidak sempat ketemu Nabi di jalan sudah masuk ke neraka, itu nanti Nabi ke neraka diberi syafaat diselamatkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Tangan Nabi nanti tangan yang mengulurkan ke dalam api neraka untuk menyelamatkan umat-umatnya. Itu syafaat keempat. Syafaat yang kelima, fi ziyadati darajat fil jannah. Syafaat yang kelima di surga. Jadi bahkan penghuni surga pun mendapatkan syafaat Nabi. Ya, untuk siapa? Untuk orang yang ingin dinaikkan derajatnya oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dia masuk surga level 3, enggak kata Nabi. Memang amal ibadahnya sedikit, makanya level 3. Cuman karena dia misalkan banyak salawat sama aku, pindah paling atas sama aku. Insya Allah kita bersama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga sana. Karena surga tanpa Nabi hampa. Sebagian ulama mengatakan kalau di surga tidak melihat Nabi, mendingan aku di neraka. Begitu. Karena memang surganya surga itu ketemu sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah syafaatnya yang diharapkan. Kenapa? Karena beliau adalah Al-Habib, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syafaatnya diharapkan likulli haulin minal ahwali muqtahami. Ketika nanti di hari-hari yang sangat genting, bukan di dunia tapi di hari-hari akhirat. Banyak hari yang genting di akhirat itu. Pas nak hisab, pas mizan, pas sirat, macam-macam. Itu kan genting-genting semua itu. Siapa yang kita harapkan adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah Habibur Rahman, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dicintai, maqamul muhib beda sama maqamul mahbub. Jelas yang dicintai sama yang mencintai beda. Kalau cuma mencintai semua bisa, mencintai gampang, tapi sampai dicintai itu yang susah. Butuh perjuangan. Butuh perjuangan biar kita dicintai. Butuh perjuangan biar kita diakui. Butuh perjuangan biar kita masuk ke hati guru kita atau hati Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau sudah masuk, sudah dapat kita maqam mahbubiyah, jadi sudah hidup kita tentram insyaAllah. Kalau kita sudah dicintai sama Nabi, dicintai sama Allah, dicintai sama guru orang tua, sudah insyaAllah hidup kita selamat dunia akhirat. Itu yang kita cari. Yang kita cari di dunia ini, dicintai sama guru, dicintai sama orang tua, sama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita diberikan maqam tersebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila ana wala ta'ab, tanpa capek, tanpa musibah, diberikan bilhana wal afiyah, bisalamah, sehat wal afiyah. InsyaAllah diberikan maqam dicintai oleh Allah, maqam dicintai oleh Nabi besar Muhammad, maqam dicintai oleh guru kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin.